Sekarang tuh banyak banget tuh penipuan, info-info yang nggak bener, hoax. Mungkin karena beberapa hari ini saya nyari locker dan juga sering belanja online, jadi nemu tuh yang kayak gituan. Dan emang mungkin karena sekarang susah nyari kerja dan orang manfaatin momen-momen kayak gitu buat bikin loker palsu, loker bodong, yang ntar ujung-ujungnya tuh eh, untuk ikut tes ini ngeluarin duit, eh, misalkan ngeluarin duit sekali, nah ntar ikut proses selanjutnya ngeluarin duit lagi. Soalnya saya pernah ngikut yang kayak gituan, karena pas awal ini di Asia Arahan, waduh, kejebak nih gitu. Cuma karena penasaran, ya udah ikut tes awal, bayar sekian, nggak terlalu mahal sih, ya udah saya ikutin, bayar sekian. Nah itu baru tes psikotes waktu itu. Terus udah bayar psikotes, nah ini lumayan eh, ngecekik nih kalau uangnya, bayar sekian juta, ntar dipastiin, ya dicariin locker yang sesuai dan pasti diterima kerja, katanya gitu. Ya, dan orang ini bikin loker-loker bodong kayak gitu itu make nama perusahaan-perusahaan besar yang terkenal. Jadi banyak tuh yang kena, rame waktu itu. Ada berapa ya, hampir 20 atau 30, saya nggak tahu. Itu baru pagi doang, saya kan bagian pagi. Kayaknya bagian siang juga ada gitu. Itu yang loker itu salah satu contoh. Di Facebook banyak kok loker-loker yang nggak jelas kayak gitu. Terus belanja online di marketplace. Nah, teman-teman kalau belanja coba lihat ulasannya. Terutama HP-HP, kalau saya karena suka beli HP ya, HP second buat program YouTube saya. eh, saya lihat tuh, ini masa HP iPhone harganya nggak nyampe 100.000 sih gitu. Ya udah saya cek dong ulasannya, pasti banyak loh yang tertarik yang kayak gituan. Terus saya cek ulasan-ulasannya, bah, yang dikirim lucu-lucu. Ada yang dikirimin sunlight lah, ada yang dikirimin biskuit lah, ada yang dikirimin kotak doang. Pokoknya eh, untuk saya yang suka humor itu lucu, tapi kalau misalkan saya di posisi itu keselnya minta ampun, tuh pasti nyumpah-nyumpah gitu. Ya nyumpah-nyumpah tapi sabar ya, semoga Allah ngasih keadilan gitu di orangnya, gimana kayak gitu kan. Ya, itu baru baru dua hal aja sih, masih banyak yang lain, kebohongan dan penipuan yang lain, apalagi yang nyomot foto orang, terus bikin kontak WA pakai foto orang. Nah, terus nipuin orang dengan foto itu, wah itu juga ada. Banyak deh, nggak usah disebutin satu-satu, kepanjangan tak. Nah, gara-gara kejadian itu akhirnya saya buka tuh YouTube. Entah kenapa ya, saya mikir dosa bohong atau dusta itu eh, bisa jadi dosa jariah deh kayaknya. Menurut saya sih, saya bukan orang yang ngerti agama gitu. Cuma sekarang ini lebih agak hati-hati aja buat bertindak gitu, karena ya saya ngerasain sendiri efek dari dosa yang numpuk di dalam diri itu, ngaruh ke rejeki sama kesehatan coy. Saya ngerasain banget tuh. Makanya mulai berbenah diri dan ya mulai mendalami agama lah. Saya cari-cari tahu, dengerin ceramah. Ceramah baru satu sih, dan itu udah cukup cukup sih buat saya untuk eh, menyampaikan di konten podcast sekarang. Kata ceramah Ustadz Adi Hidayat, ceramah pendek sih, cuplikan yang diambil itu. Di Al-Quran itu dikasih tahu, orang yang berdusta pasti celaka. Nah,
orang yang berdusta itu pasti celaka. Dan celakanya itu ya bisa bermacam-macam. Minimal celaka rezekinya. Wah, itu kalau udah rezeki berarti itu baru minimal aja rezeki loh. Minimal rezeki. Ya rezeki itu kan bisa ke keuangan, bisa ke kesehatan, bisa ke pekerjaan dan lain-lainnya. Ya rezeki kan banyak bentuknya. Itu minimal loh. Berarti kalau eh, maksimalnya gimana tuh? Jadi saya mikirnya gini, misalkan nih, kita berbohong, ya kan? Nah, waktu kita berbohong itu ke orang, ntar orangnya nanya, terus otomatis kan kita mikir lagi dong untuk menutup kebohongan yang ini. Misalkan nih, orang nanya misalkan, lu kerja di mana? Oh, gua kerja di sini. Wah, keren lu ya, bisa terima kerja di situ. Ceritain dong. Nah, padahal kita nggak kerja di situ. Pas orang ngomong ceritain dong, otomatis kan otak kita mikir, gimana ya ceritanya? Atau memang kalau dia pernah nyoba ngelamar di tempat kerja yang itu ternyata gagal karena dia pernah ngalamin proses masuk kerjanya gimana, ya udah dia ceritain sesuai dengan yang dia tahu gitu. Cuma kan dia nggak keterima karena gagal. Tapi sekarang dia menceritakan dengan posisi dia keterima kerja di situ. Nah, itu udah lapis keberapa tuh bohongannya. Ntar ada lagi temen yang nanya, oh gitu, gaji lu awal pas kerja di situ berapa? Nah, bohong lagi dong. Sekian. Posisi lu apa? Bohong lagi. Posisi gue sebagai ini itu. Nah, itu udah berlapis-lapis, berlapis-lapis. Anggaplah dia yang cerita ini ke pas lagi reunian misalkan. Jadi rame dong. Rame orang yang ngedengerin cerita dia. Dan orang itu percaya, orang-orang yang ngedengerin cerita itu percaya nih sama ceritanya dia nih. Dan yang berbohong ini, yang dusta ini nggak mau jujur dalam jangka waktu yang lama, bisa aja bertahun-tahun gitu. Dan teman-temannya masih nganggap dia kerja di situ misalkan. Ya nggak. Apalagi tiap reunian ditanya tuh, sekarang posisinya apa, lu kerja di situ? Nah, bohong lagi. Ntar kalau udah nanya, wah lu kaya dong sekarang, mau dong kita pergi main ke rumah lu, kayaknya rumah lu mewah, mobil lu mewah, ini itu. Itu bisa kesirik loh orang yang bohong itu, karena dia takut ketahuan bohong, gengsinya. Oh, bisa kesirik loh itu. Bohong, dusta, induk dari segala dosa itu gelarnya nggak main-main coy. Walaupun memang nggak masuk dosa besar nih, 4 dosa besar nih, yang syirik, riba, dusta apa melawan ke orang tua, apalagi satu lagi gitu. Tapi dia dusta dan bohong ini bisa ngarah ke 4 itu loh. Makanya gelarnya induk dari segala dosa. Lu mau bohong sekali, dari kecil lama-lama gede. Dan itu kalau nggak lu cut dengan kejujuran dan aslinya gimana, apalagi sampai bertahun-tahun, dosanya jariah coy. Selama orang itu percaya, ini menurut gue sih, gue gak nemu juga sih hadisnya. Menurut gue ya, selama orang itu percaya dengan cerita bohong elu, menurut saya ya, itu dosanya ngalir terus ke si tukang bohongnya, sampai dia klarifikasi, sampai dia ngasih tahu kejadian sebenarnya gimana, sampai dia jujur. Itu ngalir terus. Oke lah kalau dia cuma ke satu orang, berarti dia kan bisa ke satu orang ini aja, buat. Tapi kalau misalkan banyak orang, wow, itu kantung dosa di diri dia tuh cepet penuhnya kalau jariah. Ngaruhnya ntar yang kayak tadi tuh, udah mulai ke rezekinya mulai seret, tiba-tiba ada masalah, terus mulai ke kesehatan. Segitunya kalau dosa udah numpuk di diri kita kan berarti udah ngaruh kemana-mana,
udah ngaruh ke terutama rezeki sama kesehatan sih. Saya ngalamin tuh yang kayak gituan. Ya bukan, ya mungkin saya ngelakuin dosa yang lain, tapi yang namanya penyakit itu ya munculnya karena dosa. Tubuh itu udah nggak kuat nahan dosa kita. Ya Allah tuh sayang tuh sama kita. Alhamdulillah kalau Allah sayang ke kita. Dikasih sakit. Dikasih sakit biar apa? Biar dosanya gugur. Itu kalau Allah sayang sama kita. Kalau enggak ya lu dibiarin berlarut-larut di dosa itu. Dikasih sakit enggak, rezekinya lancar. Nah, itu istitrot namanya tuh. Di dunia lu bahagia dengan maksiat-maksiat dan kebohongan atau apalah dosa yang lu lakuin, tapi di akhirat mamam tuh. Cuma kalau misalkan anggaplah berkaca ke diri saya sendiri ya, misalkan saya banyak bikin dosa, terus Allah bikin seret rezeki saya, terus Allah bikin saya sakit-sakitan, di sisi lain ya sedih, tapi di sisi lain waktu saya mikir sakit itu menggugurkan dosa, ya saya bersyukur karena dosa saya itu dicicil di dunia untuk menggugurkannya atau untuk mengurangi azab akhirat. Saya mikirnya kayak gitu, makanya kita selalu berusaha, saya selalu berusaha untuk husnuzon sama yang maha kuasa. Ya intinya buat yang itu tuh, yang bikin loker bodong, penipuan, jualan online nipu dan lain-lain, tobat deh. Berhenti deh pokoknya. Apalagi kemarin di Instagram juga ada tuh cowok modus ke cewek ngambil foto orang. Ngaku tentara. Ya itu kan hubungan per orang ya. Kalau per kelompok kan susah lagi coy untuk klarifikasinya, biar dosa jariahnya berhenti gitu. Gue bukan orang yang soleh, gue bukan orang yang bener, tapi berusaha untuk jadi lebih baik dan dewasa. Ya itu yang mau sesek atau keresahan yang pengen saya lepasin aja sih di podcast sekarang. Ya mungkin ini jadi topik yang menarik buat dilanjutkan, misalkan kebohongan dalam relationship mungkin menarik juga buat dibahas, tapi udah sekarang ini dulu aja. Udah azan puasa terakhir nih buat yang lebarannya hari Sabtu. Buat yang lebarannya hari ini ya nggak puasa. Kalau saya masih puasa sih, karena lebarannya ngambilnya ikut pemerintah yang hari Sabtu. Ya sian aja. Tadi nggak salam ya? Udah nggak apa, saya tutup dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat sahabat-sahabat semua.